Asli deh, kayaknya kalian sering makan makanan ini tanpa kalian tahu kalau ternyata ini tuh bahaya banget buat kalian. Bahkan mungkin aja makanan ini udah jadi makanan kesukaan kalian yang kalian itu gak bisa lepas dari makanan ini. Nah makanya sebelum kalian terus-terusan makan makanan bahaya ini, mending kalian nonton video Micin sampai habis ya. Dan coba kalian komen deh makanan favorit kalian apa biar Micin tahu bahaya atau enggak. Like dulu videonya sampai 1000 biar kalian bisa hindarin makanan berbahaya ini. Dan subscribe juga soalnya Micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers nih. Terima kasih. Jadi yang pertama ini ada roti yang udah jamuran. Ayo siapa di sini yang kalau makan roti jamuran kalian potong bagian jamurnya, terus kalian makan yang kelihatannya nggak ada jamurnya? Pasti banyak ya di sini. Dan kalau kita tanya ke orang tua kita juga, mereka pasti nyuruh kita buat potong sebagian roti yang kena jamur dan makan sisanya yang bersih. Tapi kalian kira itu aman? Ternyata di dalam rotinya itu seluruh bagiannya udah kena jamur semua. Jadi yang kalian kira itu bersih, ternyata isinya jamur. Kok bisa ya? Kita lihat bareng-bareng nih penjelasannya. Nah di video ini dijelasin, misalnya kita lagi semangat banget nih bikin sandwich, isinya udah macem-macem dan kelihatannya enak banget. Terus pas dicek, ternyata rotinya ada jamurnya dikit. Biasanya kita langsung mikir kan, cuma dikit ini mah. Terus nganggep tinggal dipotong aja bagian yang kena jamur, sisanya masih aman dimakan. Padahal tuh nggak gitu. Katanya roti yang udah berjamur itu sebenarnya udah nggak ada bagian yang benar-benar bersih. Jamur itu termasuk jenis fungi, sama kayak jamur yang biasa kita makan. Yang kelihatan di permukaan roti itu cuma bagian atasnya aja, ibaratnya kepalanya si jamur itu. Sementara di dalam roti ada jaringan halus banget yang nyebar kemana-mana, namanya hyphae, dan itu nggak kelihatan. Jadi walau kelihatannya cuma dikit di luar, sebenarnya di dalamnya tuh udah nyebar gitu. Nah jadi udah kebayangkan teman-teman gimana jamur itu hidup dan nyebar di dalam roti yang kita makan. Dan yang lebih ngeri lagi, beberapa jamur itu bisa ngeluarin zat beracun yang disebut mycotoxin. Kalau sampai kemakan bisa bikin kita sakit perut, mual, pokoknya sampai ganggu kesehatan kita banget. Nah makanya teman-teman mulai sekarang kalau rotinya jamuran mending langsung dibuang aja ya. Jangan kalian potong dan kalian makan bagian bersihnya, soalnya itu pasti ada jamurnya juga. Dan kalian harus teliti buat cek tanggal expirednya dan lihat kondisi rotinya sebelum dimakan ya. Nah sekarang kita lanjut ke mie instan. Jujur aja nih di sini pasti kalian semua suka sama mie instan kan? Termasuk Micin sih. Micin juga suka banget sama mie instan. Dipakein telur, saus, sayur dan dimakannya pas lagi hujan-hujan. Enak banget ya pasti. Tapi nih ya, mie instan itu bahaya buat kita ternyata. Penasaran gak sih kenapa bahayanya? Kita tonton bareng-bareng nih. Jadi kata dia ada seorang perempuan yang makan mie instan setiap hari selama berbulan-bulan. Dan ini tuh bukan karena dia gak punya uang atau lagi dalam kondisi darurat. Dia tuh cuma ngerasa mie instan itu praktis, murah, terus gampang dibikin. Awalnya kelihatan biasa aja, satu bungkus buat makan siang, satu lagi buat makan malam. Tapi lama-lama dia jadi gak makan apa-apa lagi selain mie. Gak ada buah, gak ada sayur, bahkan gak ada protein. Isinya tuh cuma mie instan setiap hari. Jadi tanda awalnya tuh sebenarnya udah mulai kelihatan, tapi sering dia abaikan. Dia mulai ngerasa capek, badannya lemes terus. Tapi dia kira itu cuma karena stres biasa. Jadi dia tetap lanjut makan kayak gitu. Terus mulai muncul pusing, sakit kepala, dan rasa haus yang aneh banget. Kayak minum terus-terusan, tapi nggak pernah bener-bener hilang. Lama-kelamaan kondisinya itu makin parah. Setiap dia habis makan, perutnya mulai sakit, asam lambungnya naik. Terus ada rasa perih kayak kebakar di perut dia. Munculnya cuma beberapa menit setelah dia makan mie. Tapi bahkan di titik itu dia tuh masih belum mengubah pola makannya. Sampai akhirnya suatu pagi rasa sakit di perutnya itu jadi parah banget. Sampai dia nggak kuat dan harus dibawa ke IGD. Pas diperiksa dokter tuh nemu kalau kadar garam di tubuhnya udah tinggi banget. Terus ada tanda-tanda kurang gizi dan juga radang lambung yang cukup parah. Nah semua itu terjadi bukan karena sekali makan, tapi karena kebiasaan yang diulang terus setiap hari. Sekarang dia harus jalanin pola makan ketat dan perawatan medis buat balikin kondisi lambungnya. Karena kalau sesuatu yang praktis dan cepat itu jadi satu-satunya makanan yang kita makan setiap hari, itu tuh bukan lagi praktis, tapi jadi masalah. Nah bener sih teman-teman, kalau kita keseringan makan mie instan sih bakal jadi penyakit ya. Apalagi sampai dijadiin makanan utama. Coba deh jujur, siapa di sini yang makan mie hampir setiap hari?
bergerak-gerak, dan pas dimakan, tentakelnya bisa nempel di lidah atau di tenggorokan. Jadi bisa bikin kita kesulitan pas nelen. Ada juga cara lain yang jauh lebih ekstrim dan risikonya tuh lebih besar. Nah, di cara ini, guritanya itu disajiin utuh dan masih hidup, terus dililitin ke sumpit yang udah dikasih minyak wijen, dan langsung dimasukkan ke dalam mulut. Nah, di sini yang paling bikin tegang. Guritanya bakal terus gerak dan berusaha melepasin diri, sambil tentakelnya itu nempel-nempel dan bergerak ke bagian manapun yang bisa dia pegang. Sementara itu, orang yang makannya itu harus benar-benar fokus banget buat ngunyah. Dan pastinya rasa panik tuh mulai muncul. Akhirnya sampai di momen dia harus nelen, padahal guritanya masih gerak. Tapi dia mau gak mau harus nyoba buat nelen sambil berharap guritanya tuh gak nempel di tenggorokan dia, karena itu tuh bisa berakibat fatal. Setelah dipaksa masuk, sempat kerasa negangin banget, tapi akhirnya dia tuh berhasil nelen. Meskipun kelihatannya biasa aja dari luar, tapi pengalaman ini tuh sebenarnya benar-benar menegangkan banget. Gimana nih pendapat kalian soal gurita yang masih gerak-gerak ini? Mungkin karena ini tuh bisa nyebabin tersedak juga sih, karena dia bisa aja nyangkut di tenggorokan kita ya. Tapi Micin kayaknya kalau ke Korea pengen deh nyobain gurita gerak ini. Penasaran aja sih, tapi Micin pasti ngunyah gurita ini sampai benar-benar hancur dan gak gerak biar tetap aman pas dimakan. Kalau kalian gimana nih, berani nyoba gurita hidup ini gak? Coba komen ya. Nah, selanjutnya siapa yang kalau makan ayam sampai ke tulang-tulangnya dimakan juga? Jangan ya teman-teman, soalnya itu bisa bahaya banget. Pernah ada kasus orang yang nekat makan tulang ayam karena di challenge gitu, tapi dia malah kenapa-kenapa. Soalnya tulang itu pasti ada beberapa yang jadi bagian tajam pas udah kita kunyah atau kita gigit. Kita lihat nih. Jadi ada vlogger asal Filipina yang pernah nerima tantangan berbahaya dengan imbalan 20.000 peso. Tantangannya itu makan tulang ayam yang udah digoreng. Dia nyiapin semuanya di rumah sambil ngerekam prosesnya. Dan dia berusaha kelihatan tenang dan percaya diri di depan penontonnya. Pas proses rekamannya, dia tuh benar-benar ngegigit sama ngunyah tulang itu. Tapi beberapa jam setelahnya, dia mulai ngerasain sakit perut yang parah banget sampai dia nggak bisa gerak. Kondisinya ini makin parah, sampai akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, setelah diperiksa, dokter nemuin adanya luka serius di bagian dalam tubuhnya akibat tulang yang tajam banget. Meskipun dia udah mendapatkan penanganan medis, nyawanya itu nggak ketolong. Kabar ini tuh bikin keluarganya terpukul banget. Dia dimakamin dan warga sekitar turut merasakan kehilangan atas kejadian tragis tersebut. Dan pihak keluarga yang berduka juga nuntut keadilan dan nyari orang yang ngasih tantangan bahaya itu. Tapi sayangnya, sosok yang ngasih tantangan bahaya itu menghilang dan gak pernah ditemuin. Serem banget ya, kalian jangan sampai deh makan tulang ayam kayak gini. Dan sebenarnya bukan manusia aja sih, bahkan kucing juga gak boleh makan tulang ayam kayak gitu, karena bisa tersedak atau ketusuk sama tulang ayamnya. Nah, yang terakhir ada silika gel. Kalian pasti tahu kan silika gel itu yang suka ada di dalam kotak sepatu atau tas. Dan ada tulisan jangan dimakan. Nah iya, itu namanya silika gel. Banyak yang ngira itu tuh racun mematikan, padahal sebenarnya kebanyakan silika gel itu nggak beracun. Tapi tetap aja nih teman-teman, itu nggak boleh dimakan ya. Nih, jadi kata dia, kita semua tuh pernah lihat tulisan jangan dimakan. Tapi gimana sih kalau kalian sampai telan silika gelnya? Nah, jadi 1 menit pertama panik tuh mulai datang. Kalian mulai mikir ini tuh racun. Tapi sebenarnya silika gel itu kimianya netral, hampir sama kayak pasir buatan. Tapi nih ya, bahayanya tuh ada di sini. Sampai 10 menit butiran-butiran itu mulai kerja, nyerap kelembapan. Mereka bisa nyerap sampai 40% dari beratnya dalam air di dalam perut kalian. Sampai 30 menit kalian mulai ngerasain mulut kalian kering banget dan kram perut. Kalau kalian makan banyak, dalam perut kalian jadi kayak padang pasir. Apa kalian bisa meninggoy? Mungkin enggak ya. Soalnya itu tuh bakal keluar lewat tubuh kalian juga pas kalian lagi buang air besar. Bahaya sebenarnya itu cuma kalau kalian kehabisan nafas karena ketelan silika gelnya langsung. Nah, mungkin juga karena bentuknya kecil-kecil bulat gitu ya, jadi gampang banget kehirup atau nyangkut di tenggorokan, apalagi anak-anak. Nah, itu mungkin juga yang bikin bahayanya ya. Lagian dari awal emang bukan buat dimakan juga, tapi buat nyerap kelembapan biar barang-barang tetap kering.